segera dan dalam waktu dekat. Itu ternyata kita tunggu sampai 3 tahun, akses jalan yang semakin parah, kecelakaan semakin bertambah, akhirnya mengganggu aktivitas masyarakat sekitar sini. Karena pemblokiran jalan tersebut, akhirnya kedua belah pihak perusahaan memutuskan untuk melakukan pertemuan. Baik, silakan masuk. Ini tuh guys, menunya. Pak. Silakan Ibu. Maksud dari kami, perusahaan Agriurna datang kemari adalah memenuhi panggilan dari perusahaan Jisimo Company untuk membahas masalah mengenai jalan yang rusak di Desa Sukaraja, yang dimana jalan tersebut dilewati oleh perusahaan milik Bapak dan juga perusahaan kami. Di sini terdapat laporan mengenai kerusakan jalan dan juga tuntutan yang diberikan warga terhadap perusahaan kita. Baik, terima kasih Bu sudah memenuhi undangan dari kami. Perihal masalah dari kedua perusahaan ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh pimpinan saya. Baiklah, sudah saya baca ya, ini kebetulan juga memang untuk tuntutan dan juga keluhan warga juga sudah sampai di perusahaan kami. Kebetulan kan kemarin terdapat penutupan akses jalan oleh warga Desa Sukaraja. Jadi di sini maksud dan tujuan saya untuk mendiskusikan ini dikarenakan jalan ini kan dilalui oleh dua perusahaan kita. Jadi mungkin jika kita lakukan secara sendiri akan memberatkan untuk pembiayaan perusahaan kita. Jadi di sini mungkin saya bisa mengajukan atau memberikan saran untuk dua perusahaan ini untuk bekerja sama adalah membangun jalan yang kita lewati. Kebetulan kan jalan ini yang rusak sepanjang 1 km. Mungkin nanti untuk kita perbaiki bersama-sama, lalu untuk biayanya kita bagi rata gitu. Kebetulan di sini juga kami dari perusahaan Jisimo mengusulkan untuk memberikan atau membangun jalan yang dicor dari semen. Karena kan kalau misalkan dari aspal sudah sering saya lihat, mungkin Ibu juga sudah sering lihat jalan yang baru di aspal itu kan langsung bolong. Jadi di sini saya sarankan mungkin kita langsung mencari orang yang memang mampu dalam bidang untuk pembangunan jalan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu Manajer. Baik Pak, terima kasih atas undangannya serta penawaran yang telah Bapak sampaikan. Untuk penawaran tadi Bapak menyarankan untuk mencor jalan, akan tetapi saran dari saya lebih baik di aspal agar harganya lebih murah. Jadi itu maksud dan tujuan kami ini untuk mengajukan jalan dicor dikarenakan kan walaupun dia harganya lebih mahal, tapi untuk kualitasnya dia bisa lebih tahan lama. Kalau misalkan aspal dia bisa tahannya cuma 3 bulan, ini bisa bertahun-tahun untuk perbaikan jalannya. Dan kemudian kenapa dia pilih jalan dicor? Dikarenakan jalan dicor ini kan dia memiliki ketahanan yang lebih daripada jalan aspal. Karena kalau jalan aspal ditimpa hujan lalu dilewati oleh kendaraan berat, dia bakal cepat lebih berlubang gitu. Untuk itu makanya kami mengajukan untuk jalan dicor, karena kan ini juga sudah didemo oleh warga, sudah diproses oleh warga. Masa kita hanya memberikan atau memberikan sarana prasarana gitu hanya berlaku untuk 3 bulan saja Bu. Sedangkan kan untuk kehidupan mereka terus menerus mereka berada di kampung tersebut. Jadi saran saya mungkin masih tetap menggunakan jalan yang dicor. Karena kan untuk biayanya juga tidak jauh beda antara jalan dicor dengan jalan aspal. Baik,
perkiraan untuk harga pengecoran tersebut kira-kira berapa ya Pak? Agar kita dapat membagi biaya tersebut. Jadi untuk biaya ya, kebetulan kemarin saya juga sempat ngobrol dengan kawan saya yang berada di proyek, karena kebetulan kami kemarin juga di perusahaan kami melakukan mengecor jalan untuk rumah-rumah yang ada di perusahaan kami. Kebetulan untuk 1 kilometernya bisa menghabiskan biaya 1,2 M. Dan kalau misalkan di aspal mungkin bakal lebih murah, tapi untuk kualitasnya bakal lebih jelek Bu. Jadi kan kalau misalkan aspal sekarang Bu, kalau menurut teman-teman saya, aspal sekarang kan bercampur dengan sampah-sampah Bu, seperti plastik gitu Bu. Jadi kalau untuk ketahanan letakkan dia cepat lepas Bu. Jadi mungkin sebaiknya kita menggunakan yang ada di cor. Di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak untuk pembagian biaya kita seperti apa ya? Jadi menurut saya untuk pembagian ini bagi secara adil 50% karena kan jalan itu merupakan akses untuk kedua transportasi kita. Kebetulan juga kan untuk kapasitas dari armada kita itu sama besarnya Bu. Jadi harapan saya mungkin itu bisa diterima untuk pembagian biaya ini bagi secara adil 50%. Baik Pak, untuk penawaran Bapak tadi perihal pembagian 20% perusahaan kami keberatan. Nah, anggaran dana tersebut akan dibahas oleh sekretariat saya. Baik, sebelumnya izin untuk memberikan penjelasan mengenai anggaran dari perusahaan kami. Di sini Bapak memberikan masukan untuk membagi rata sekitar 50% untuk perbaikan jalan, tetapi dari yang Bapak berikan juga estimasi biaya untuk perbaikan jalan itu adalah 1,2 miliar atau kalau dibagi dua menjadi 600 juta per perusahaan. Untuk perusahaan kami keberatan untuk memenuhi masukan yang Bapak berikan karena estimasi dari awal perusahaan kami menyiapkan dana hanya sekitar 400 juta untuk perbaikan jalan tersebut, sehingga kami ingin memberikan tawaran kepada perusahaan Bapak yaitu untuk pembagian dananya tidak 50% tetapi pembagian dananya sekitar 65% di perusahaan Bapak dan 35% di perusahaan kami, dengan jaminan juga bahwa kalau terjadi kerusakan berikutnya terhadap jalan tersebut, perusahaan kami yang akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut sesuai dengan anggaran yang Bapak berikan pada saat ini. Gitu Pak, bagaimana menurut Bapak? Kalau dari pendapat saya sih, saya tidak setuju ya dengan usulan dari perusahaan Agriunak, karena kan kalau misalkan dilihat perusahaan Agriunak kan sudah besar, masa untuk memperbaiki jalan sebesar ini menggunakan anggaran yang kecil, sedangkan mungkin untuk keuangan sudah besar gitu ya. Jadi saya keberatan untuk pembiayaan ini, di mana kami harus menanggung 65%. Lalu untuk kerusakannya baru diperbaiki oleh perusahaan Agriunak. Di sini untuk pembuatan jalan kan tidak langsung rusak jalannya kan, dan juga untuk kerusakan jalan tidak begitu besar, sehingga mungkin ini bisa merugikan perusahaan kami jika anggaran yang 65% ini diberikan kepada kami. Jadi saya tetap ingin membagi biaya ini 50% kepada perusahaan Agriunak. Baik Pak, kalau gitu izinkan kami untuk berdiskusi sebentar dan agar pimpinan kami dapat menemukan tawaran yang Bapak berikan tadi. Baik Pak, atas penawaran Bapak tadi saya putuskan perusahaan kami setuju atas penawaran yang Bapak berikan. Baik,
Baik, terima kasih Bu. Ini adalah surat perjanjian. Silakan kita datangkan. Baiklah, kalau sudah selesai tangan-tangan ini mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bersama dengan aparatur kampung Desa Sukaraja. Baik, untuk Ibu Sarah dan juga Ismail, terima kasih sudah hadir kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu. Keesokan harinya pertemuan dengan aparat desa. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Kasih Bu. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan kami. Saya di sini selaku perwakilan dari kedua belah pihak perusahaan, yaitu PT Jisimo Company dan juga Agriwarna. Di sini kami datang untuk memberikan penawaran atas tuntutan mengenai jalan rusak di Desa Sukaraja. Ini dokumen yang bisa Ibu baca. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Di sini setelah saya baca dokumennya yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya Pak Bu. Di sini perusahaan Bapak dan Ibu hanya memperbaiki jalan sekitar 1 km. Sedangkan bahasanya bisa Bapak Ibu lihat kerusakannya itu mencapai 3 km, sehingga dari saya perwakilan dari masyarakat tidak setuju Pak kalau hanya diperbaiki hanya 1 kilo saja Pak. Baik, jadi maksud dan tujuan kami hanya memperbaiki 1 kilometer saja Bu. Dikarenakan kan ini jalan umum, jalan lintas. Jadi kan kebetulan jalan yang rusak parah itu hanya 1 kilometer Bu, dan juga yang sisanya ada lubang biasa Bu. Jadi ini kan juga jalan kan milik pemerintah Bu. Jadi maksud kami itu kami memperbaiki 1 kilometer ini, lalu yang lubang-lubang itu bisa ditambah oleh pemerintah Bu. Karena kan kalau misalkan semuanya dari kedua belah perusahaan ini, maka akan memberatkan perusahaan kami Bu. Sedangkan bisa kita lihat juga jalan tersebut digunakan oleh bapak-bapak ibu semua keluarga kampung Sukaraja kan untuk bekerja di dua perusahaan kami gitu. Baik Bu, atas keluhan yang Ibu sampaikan saya kurang setuju dan saya lebih setuju kepada pendapat Bapak Rapi untuk perbaikan jalan tersebut. Karena perusahaan kami keberatan apabila harus memperbaiki dengan panjang jalan sejauh 3 km karena biaya tersebut sangat besar. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyampaikan ya. Saya pikir saya bisa menerimanya dengan beberapa syarat. Yang pertama, Bapak Ibu boleh bisa memperbaiki hanya 1 km saja, namun mempekerjakan masyarakat sekitar sini untuk memperbaiki jalan. Yang kedua, di setiap kerusakan jalan sepanjang 1 km yang sudah diperbaiki, jika ada kerusakan kembali, Bapak Ibu dimohonkan untuk memperbaikinya kembali. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah memberikan saran kepada saya untuk meminta pemerintah memperbaiki jalan. Namun sayangnya petisinya ini belum diterima oleh pemerintah. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk agar jalan bisa diperbaiki. Jadi bagaimana dengan ketiga syarat tersebut? Apakah Bapak dan Ibu berkenan atau memberikan pendapat lain? Baik Bu, mungkin untuk yang syarat kedua tadi yaitu mempekerjakan untuk warga ibu di proyek pembangunan jalan ini. Kebetulan kami mengusulkan untuk mempekerjakan proyek ini untuk shift malam untuk dimanakan untuk menjaga alat berat yang ada di jalan ini dan juga untuk mencegah agar kendaraan masuk ke dalam jalan yang baru dicor seperti itu.
Baik Bu, saya setuju atas persyaratan yang Ibu berikan dan juga setuju atas masukan dari Bapak Ramli. Baik, jika sudah setuju, ketiga belah pihak bertanda tangan di dokumen ini. Terima kasih. Baik, karena sudah didapati kesepakatan dari kita semua, saya perwakilan dari kedua belah pihak perusahaan izin untuk mengundurkan diri. Jadi kami mohon untuk pamit Bu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di